Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling sesi 006 dengan dosen pengampu Dr. Dina Sukma, SPSI, SPD, MPD akan membahas pengertian, tujuan, fungsi pelayanan BK, dan kesalahpahaman terhadap pelayanan BK. Yang dimana anggota kelompoknya yaitu beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Aki Surya, dengan NIM 23329112 sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Saudari Aulia Refni Gusanti dengan NIM 190860102 sebagai pemateri, Saudari Lovia Picha Yola Emilza dengan NIM 23058023 sebagai pemateri, dan Saudari Meli Yuliasari dengan NIM 23075082 sebagai pemateri. Baik, untuk materi pertama tentang pengertian bimbingan dan konseling akan dijelaskan oleh Saudari Meli. Kepada Saudari Meli dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Meli Yuliatari. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Kata bimbingan adalah terjemahan dari kata dasar guidance yang memiliki beberapa arti, yaitu menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarah, dan memberi nasihat. Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu to counsel, yang berarti to give advice, yaitu memberi saran dan nasihat. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam fasilitas individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, perkembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, perkembangan perilaku yang efektif, perkembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meli. Untuk materi selanjutnya tentang tujuan pelayanan bimbingan dan konseling akan dijelaskan oleh Saudari Aulia. Kepada Saudari Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Aulia Rifni Gusanti akan menjelaskan tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya. Seperti kemampuan dasar dan bakat-bakat, berbagai latar belakang yang ada, contohnya latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan ekonomi, serta menyesuaikan dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Di sini ada lagi secara khusus tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik yang pertama itu ada mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan.
Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan minat dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia. Untuk materi ketiga tentang fungsi pelayanan bimbingan dan konseling akan saya sampaikan. Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah dan madrasah memiliki beberapa fungsi, yaitu terdapat 9 fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimasukkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi ini dapat diwujudkan oleh guru pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis agar menghindari hambatan dan perkembangan peserta didik seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial, dan sebagainya. Fungsi kedua yaitu fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta oleh pihak-pihak yang membantunya. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengetasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkannya sendiri lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan melalui pelayanan upaya pengentasan. Fungsi keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Menurut Prayitno dan Herman Amti, fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik, positif, yang ada pada diri individu siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Segala sesuatu positif yang dimiliki individu seperti inteligensi yang tinggi, bakat istimewa, minat yang menonjol, cita-cita yang tinggi, kesehatan dan kebugaran jasmani, hubungan sosial yang harmonis dan dinamis, dan hal positif lainnya perlu dipelihara dan dimanfaatkan untuk kebutuhan individu. Fungsi kelima itu fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing, yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan bimbingan dan konseling berkaitan dengan fungsi ini, fungsi penyaluran adalah pemeliharaan sekolah lanjutan, memperoleh jurusan yang tepat, penyesuaian program belajar, pengembangan bakat dan minat, dan perencanaan karir. Fungsi keenam yaitu fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Dengan kata lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya, terutama lingkungan sekolah dan madrasah bagi para siswa. Fungsi penyesuaian ini memiliki dua arah. Pertama, bantuan kepada siswa dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah memiliki tata sosial budaya tersendiri dengan segala tuntutan dan norma-normanya. Untuk itu, siswa harus mampu menyesuaikan dirinya dengan memperoleh bantuan yang terarah dan sistematis. Kedua, bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing siswa.
antara siswa yang satu dengan lainnya tentu berbeda dari aspek kepribadian, kemampuan, minat, bakat, dan aspek-aspek lain. Fungsi ketujuh yaitu fungsi pengembangan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada para siswa untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah. Dengan kata lain, pelayanan bimbingan dan konseling membantu para siswa agar berkembang sesuai potensinya masing-masing. Selain itu, hal-hal yang positif pada diri siswa dijaga agar tetap baik, dimantapkan, dan dikembangkan. Fungsi kedelapan yaitu fungsi perbaikan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Program bimbingan dan konseling dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada siswa. Meskipun pelayanan bimbingan dan konseling melalui fungsi pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian yang telah diberikan, tetapi masih mungkin individu memiliki masalah tertentu sehingga fungsi perbaikan diperlukan. Fungsi terakhir yaitu fungsi advokasi. Layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Baik, itu materi tentang fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya yaitu kesalahpahaman mengenai bimbingan dan konseling akan dijelaskan oleh Saudari Lovia. Kepada Saudari Lovia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni kesalahpahaman mengenai bimbingan dan konseling. Kesalahpahaman bimbingan konseling adalah suatu kondisi yang dimana adanya penyampaian informasi yang keliru dari maksud yang sebenarnya tentang bimbingan konseling. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang tugas, peran, fungsi, serta tanggung jawab dan penyusunan program bimbingan konseling yang kurang terencana. Kesalahpahaman tersebut terhadap bimbingan konseling dapat mengakibatkan seseorang mempunyai asumsi yang salah terhadap bimbingan konseling dan dapat mengakibatkan tidak terlaksanakannya program bimbingan konseling di sekolah. Menurut Praitno, pada tahun 2008 ada beberapa kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling di sekolah, antara lain yang pertama, bimbingan konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Yang kedua, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi hanya menangani masalah-masalah yang bersifat insidental. Dan keempat, bimbingan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Yang terakhir, bimbingan konseling melayani orang sakit atau kurang ataupun juga tidak normal. Dan pada dasarnya, bimbingan konseling ini tidak hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah loh, tetapi bimbingan konseling bisa juga dimanfaatkan untuk siswa saling meminta saran ataupun menginginkan saran dari bimbingan konseling tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Lovia. Kita sampai kepada kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan untuk membantu individu mencapai perkembangan optimal, mengembangkan perilaku efektif, dan meningkatkan fungsi dalam lingkungan mereka. Program ini disesuaikan dengan tahap perkembangan, latar belakang, dan tuntutan lingkungan siswa. Namun kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai tugas, peran, dan program yang tidak terencana. Untuk mengatasi hal ini penting untuk memberikan informasi yang jelas tentang program dan kegiatan bimbingan dan konseling agar siswa dapat memahaminya dengan baik. Baik, sekianlah dari presentasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan hal lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.